Oke, kalau sudah, tolong diperhatikan baik-baik. Kalau terdengar suara gemericik itu suara hujan di luar ya. Tapi suara bapaknya kedengaran jelas tuh. Jelas. Jelas. Kak. Oke. Tolong ada yang komunikasi, orang-orang yang belum check-in masuk ke room ini. Terus ini Diska dengan Titi, tolong wajahnya diperlihatkan, kecuali lamun karek udang sare. Sok, Indah, Nevi, Titi, Diska, ini wajahnya dilihatin. Termasuk si Solihin, tolong kasih tahu biar dia bisa gabung dengan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah bimbingan dan konseling semester 4 PGMI ya. 4 apa 6 sih kamu teh? 4 ya. wabarakatuh. 4. Oke. Ini pernah disampaikan, tinggal Bapak diperkuat lagi untuk materi pertemuan-pertemuan sebelum UTS itu sudah disampaikan. Cuma ada tugas yang belum kamu lakukan. Coba kamu perhatikan baik-baik ini bagian yang ini. Jelas. Tolong dicatat dan tolong diperhatikan. Jadi karena tetap harus ada tugas dan Bapak pernah menyampaikan di minggu lalu. Jadi gini, mahasiswa melakukan wawancara dengan siswa di MI. Harusnya kalian itu ke MI-nya langsung gitu ya. Tapi karena kondisi sekarang lagi corona, sepertinya itu tidak bisa dilakukan. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah kamu pasti di lingkungan sekitar ada siswa-siswa yang sekolahnya di MI. Kamu bertanya, wawancara tentang peran guru kelas sebagai pendamping di luar pembelajaran di kelas. Itu di video selama 5 sampai 10 menit ya. Jadi gini deh, gampangnya. Kamu cari di lingkungan sekitar rumah kamu ada anak MI nggak? Mau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 terserah. Tapi jangan yang sudah selesai, tapi masih sekolah. Lalu kamu lakukan wawancara. Wawancaranya seperti proses bahwa kamu itu bertanya kepada mereka anaknya sekolah di mana. Nah, sekarang itu kan lagi pembelajaran di luar kelas. Nah, kira-kira apakah guru-guru MI-nya itu melakukan proses pendampingan tidak terhadap aktivitas mereka? Itu tolong lakukan wawancara. Terus gali informasi yang berkaitan dengan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru di MI tersebut. Nah, kemudian mahasiswa membuat laporan hasil wawancara yang dilampiri dengan rekaman video wawancara dengan siswa di sekolah. Itu tugas kelompok yang pertama. Tapi ini bukan saya pastikan tidak dijadikan tugas kelompok, tapi tugas individu karena kan semuanya juga tempatnya macam-macam, tinggalnya macam-macam. Dan mahasiswa mempresentasikan hasil observasi dan wawancaranya itu di minggu depan. Jadi kamu punya waktu Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu buat kerjain tugas. Tugasnya wawancara bikin video, ya, gampang kan? Kemudian nanti videonya kamu kirim ininya apa? Link YouTube-nya ke grup biar kau ketahuan. Kasih nama, contoh Latifah Hasibuan wawancara dengan siswa MI mata kuliah BK, contoh kayak gitu, ya. Bisa dipahami nggak? Pak. Kalau ada yang belum Bisa, paham, nanti Kak. kamu bisa tanya di grup ya. Bentar ini si Titi keluar wae, kenapa sih? Nggak ada Sinyalnya. sinyal. Sinyal, Kak. Oke, apa-apa. Sinyalnya. Lalu yang kedua, ini, nah, di mata kuliah kita di pertemuan sebelumnya pernah disampaikan tentang tujuan program bimbingan konseling, termasuk fungsinya dan asas bimbingan konseling. Karena ini materi-materi yang sudah disampaikan pada saat sebelum UTS, ya. Nah, termasuk ini ada materi tentang kedudukan anak dan remaja dalam rentang perkembangan manusia. Ini saya pikir belum belum disampaikan tapi sudah ada sesi UTS-nya. Nah, cuma sayangnya dari
jawaban UTS yang kemarin disampaikan masih ada kecenderungan eh, belum membaca teks materinya dengan baik-baiknya. Jadi terkesan masih kopas bukan analisis ya. Oke. Sekarang itu baru yang pertama tuh yang tadi yang video. Nah, sekarang kalian boleh lihat materi setelah UTS itu tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Kemudian ada perkembangan fisik peserta didik di MI kelas itu. Ini sepertinya harusnya untuk sesi diskusi, sesi diskusi. Tapi karena sesi diskusi tidak mungkin dilakukan langsung, otomatis saya harus mengubah pola sehingga kamu yang melaksanakan diskusinya nanti dengan materi-materi yang baru ya. Nanti akan saya kirim di grup materinya siapa dan karena posisinya hanya 8 orang, 8 apa 6 sih jumlah kelas kamu itu? 8 ya? 8. Kalau 8 8. berarti Iya. 2 orang, satu materi untuk 2 orang. Jadi tidak kerja kelompok, satu materi untuk 2 orang. Ya, satu materi untuk 2 orang itu, jadi tiap orang mencari dan membuat makalah dalam bentuk artikel yang sifatnya eh, apa dibuat ya oleh masing-masing. Nanti pada saat presentasi itu presentasi masing-masing, tapi dihitung sebagai tugas kelompok. Iya kan? Iya kan? Ya. Nah, lalu coba lihat ini, ada tugas yang selanjutnya. Tadi tugas yang pertama bikin video ya. Yang kamu tanyakan itu adalah tentang wawancara siswa MI mengenai peran guru kelas sebagai pendamping di luar pembelajaran di kelas. Apalagi kamu kaitkan dengan pembelajaran di COVID-19 ini. Jadi kamu lakukan wawancara, saya ulang lagi nih untuk materi yang pertama ini, tentang apa yang dilakukan oleh guru kelas pada saat COVID-19 ini. Usaha apa yang dilakukan oleh guru dalam rangka mendampingi siswa. Kemudian media apa yang digunakan oleh si guru dalam melakukan proses pembelajaran di luar kelas. Lalu tugas yang selanjutnya ini, mahasiswa melakukan observasi. Ini tugas untuk kelompok juga, tugas kedua. Ini karena kondisi normal ya, karena kondisi tidak normal. Harusnya kamu ke sekolah-sekolah. Apa yang kamu observasi? Yaitu tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah dari peserta didik. Nah, kalau ini berarti yang kamu lakukan, kalau tadi kan tugas yang pertama kamu wawancara ke ke siswa ya. Nah, sekarang kamu nanyanya ke guru sekarang. Gurunya tapi guru-guru MI kan ya. Nggak bisa guru SD, beda masalahnya. Ya, kamu tanya guru MI, kamu harus tulis profilnya, kamu wawancarai, dan kamu lakukan, ya harus direkam videonya biar kamu melakukan proses itu. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan pada saat melakukan wawancara itu? Harusnya kan observasi, tapi karena tidak mungkin observasi, jadi tugas kelompok kedua ini adalah kamu wawancara. Ingat istilah tugas kelompok sebelum ini adalah temanya satu dikerjakan oleh bersama. Bukan satu tema dikerjakan oleh berbagai macam orang, bukan. Tapi dikerjakan masing-masing. Jadi tugas kamu semua adalah kamu harus melakukan wawancara dengan guru MI. Apa yang kamu lakukan adalah menanyakan tentang bagaimana kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik yang sekarang menggejala di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah. Bisa diikuti nggak sesi ini? Halo? Kalau sebelum lanjut mau ditanyakan dulu, Bu. Bagaimana kebutuhan tantangan apa, Pak? Kenapa? Ulangi. Pertanyaan. Bagaimana kebutuhan tantangan peserta Ini didik? lihat nih, slide ini lihat nih. Tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Jadi gini deh, kamu bertanya kepada guru itu, kepada guru MI itu tentang
Pak, bagaimana mengenai kebutuhan peserta didik sekarang kaitan dengan pembelajaran di luar kelas? Kalau mau pembelajaran di luar kelas. Atau kira-kira apa masalah yang muncul selama ini ketika Bapak mengajar di madrasah ibtidaiyah? Kayak gitu-gitu deh. Kemudian Pak, menurut Bapak apa nggak tantangannya mengajar dari tahun ke tahun pembelajaran di madrasah ibtidaiyah? Gitu, ya. Iya. Oke. Itu berarti dua tuh. Dua ya. Dua. Nah, kamu pun itu bisa bertanya kepada guru untuk hal-hal ini nih. Eh, harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan peserta didik yang masih remaja ataupun anak-anak, baik dari sudut pandang fisik, emosi, kognitif, dan psikologis, yang nanti harus kamu presentasikan di sesi ini. Saya akan minta minggu depan tugas kamu itu menjelaskan hasil temuan kamu di lapangan terkait dengan wawancara dengan siswa dan wawancara dengan guru. Kalau tentang siswa itu tentang peran guru dalam pembimbingan siswa di luar kelas. Kalau yang dengan guru itu bertanya tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Kemudian tolong juga kamu lakukan penelaahan terhadap referensi-referensi atau buku yang berkaitan dengan ini nih, ciri-ciri perkembangan remaja baik dari sudut pandang fisik, emosi, kognitif, psikologis, lalu mempresentasikannya secara panel. Panel itu jadi bareng nih. Kamu siapkan PowerPoint-nya, nanti kamu harus lakukan presentasinya dengan menyebutkan dari referensi mana kamu mengambil pendapat ini. Jadi harus dikutip ininya apa dasar pengutipannya dari mana. Oke. Itu buat minggu depan ya. Jadi buat minggu depan tolong ingatkan pembelajaran untuk di PAUD itu adalah tentang presentasi hasil wawancara kamu kepada siswa dan guru. Sok, sebelum Bapak mulai materi tentang yang lain, ada mau ditanyakan dulu nggak? Ada nggak? Bapak kalau susah anak MI-nya gimana? Emang kamu tinggal di mana sih? Di gunung apa di laut, Ibu? Hah? Di Sehingga nggak ketemu anak MI, gimana sih? Hah? Emang nggak ada gitu? Kamu bikin aja status atau ada nggak anak MI di sini? Boleh dong wawancara gitu? Bisa aja tuh. Ini nama gampang. Kebanyakannya anak SD. Ya, kebanyakan kamu enak ya. Enak ya. Kamu cari tempat di mana ayah MI di situ, ya, di kampung kamu tuh. Lalu kamu tinggal tanya, Pak, ada anak MI di belah mana? Di anu, tah, tinggal situ aja. Apa susahnya sih? Enak ya. Enak ya. Kamu cari tempat di mana. Oke. Bapak mau bikin pusing kamu lah. Tapi Bapak mau bikin pusing kamu lah. Ya. Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Itu yang wawancara ke guru. Kenapa? Kenapa? Minggu depan Bapak juga Bu. tadi Iya, jadi seminggu ayeuna kamu kurang jelas kerjain dua tugas itu, dua-duanya di nanti video. itu dikirim ke grup kan Pak yang itunya. Linknya. Link. Juga Bu. Iya, jadi seminggu ayeuna kamu kerjain dua tugas itu, dua-duanya di video. Kenapa sih itu suaranya kok jadi feedback begini ya? Kayaknya ada yang apa? Ada yang double. Apa? Double.
Ini suaranya kurang bagus jadinya tuh. Jadi double terus ya. Suaranya feedback. Ini pesertanya Ukun Pelahan. Latifa, Nevi, Siti Sofia, Titi, sama Ida. Satu lagi tadi siapa tuh? Diska nggak bisa masuk-masuk katanya. Oh, kenapa? Diska jaringannya. Karena jaringan kayaknya jaringan. Tuh, tugas-tugasnya ini nih. Tuh, Beka, Bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Pak, jadi kalau ke siswa mah pertanyaannya teh eh Pertanyaannya apa? kalau ke gurunya menanyakan kebutuhan, tantangan, masalah selama mengajar di MI. Bukan Kalau ke mengajar di MI maksudnya. siswanya apa, Pak? Kamu mau nggak dengar tidak? Gua lihat coba slide-nya tadi kan gua udah dilihat. Teu eta Bapak. Susah Bapak sinyalnya. Belum Jaringannya Bapak hujan jadi jelek. Oh, jelek. Nanti kamu nanu jelek. Jadi pengaruh kena sinyal. Jadi luang goreng sinyalnya. Oh, ya. Coba lihat ini ya. Kak, jadi serius berapa kali dijelasin. Mudah-mudahan kamu tidak termasuk anu bolotnya puasa gitu ta. Jadi lo alasan. Nih, lihat ini. Kalau untuk siswa, wawancaranya adalah kamu nanya ke dia bagaimana peran guru kelas sebagai pendamping di luar pembelajaran di kelas. Apalagi sekarang berhadapan dengan situasi corona seperti ini. Paham nggak itu maksudnya? Nah, terus kamu bikin videonya, rekaman sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, yang kedua, tentang wawancara dengan guru. Kalau dengan guru, pertanyaannya seputar tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Nah, kemudian kamu juga harus melakukan penelaahan. Jadi maksudnya kamu harus mencari. Kan tugas mingguan tetap jalan, tidak berubah. Apa? Itu tentang mencari perkembangan remaja, baik dari sudut pandang fisik, emosi, kognitif, dan psikologis. Sambil kamu tuliskan tentang referensi dari mana kamu dapatkan bahan-bahan itu. Dibuatkan di dalam PowerPoint. Nanti kamu tampilkan pada saat presentasi. Jadi hasil wawancara dengan siswa, hasil wawancara dengan guru, termasuk penelaahan terhadap materi tentang ciri-ciri perkembangan remaja, baik dari sudut pandang fisik, emosi, kognitif, dan psikologis, itu dituangkan di PowerPoint. Gitu dah. Ada pertanyaan? Kalau referensinya boleh sama.
Ya sama tuh maksudnya kumaha. Emang kamu mau kerja kelompok barengan gitu? Enggak lah, Nggak sengaja, masing-masing Pak. aja. Enggak Pak. Yuk, gimana? Bikin PowerPoint-nya yang bagus ya. Iya. Ada pertanyaan sok? Ada? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada berarti selesai. Tinggal Bapak masuk ke materi yang akan dijelaskan. Apa ya? Dan apa keluar dulu dari tampilan screen. Bentar, sambil menelaah beberapa referensi tentang bimbingan konseling. Kalau kamu baca referensi-referensi buku bimbingan konseling, kamu akan temukan bahwa yang dibahas dalam bimbingan konseling itu tidak jauh dari pembahasan apa yang menjadi problem yang dihadapi oleh siswa pada saat dia melakukan aktivitas dia sebagai siswa di sekolah atau di madrasah. Baik yang berkaitan dengan karir, baik berkaitan dengan studi, ataupun kaitannya dengan cita-cita dia. Itu yang biasanya menjadi kendala dalam persoalan layanan bimbingan konseling. Kalau kamu lihat adik-adiknya ya guludug tuh. Hoi, Kalau sama Bapak. aya guludug tuh kadinya. Hujan sami, Pak. Ya sama hujan nama aya tuh guludugnya. Ya, Pak. Kan dia mah harus Tadi ngegulu. Hah? Ya, di materi Bapak akan tampilkan sebuah slide berupa PDF yang isinya itu tentang pelaksanaan pelaksanaan praktik layanan untuk bimbingan konseling. Ada layanan informasi, ada penempatan dan penyaluran, ada pelayanan pemeriksaan konten, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, ada layanan konseling kelompok dengan layanan konseling. Ini untuk menjawab beberapa masalah yang terdapat di dalam RPS tentang ini. Kalian bisa lihat
salah satu dari materi kita itu nanti adalah mahasiswa memiliki penguasaan mengenai tantangan pendidik dan strategi menghadapi peserta didik. Jadi sebagai seorang calon guru di Madrasah Intinya, ada tugas yang kalian harus bisa kuasai, yaitu bahwa kamu itu selain memberikan materi pembelajaran juga harus menghadapi siswa dalam konteks dia sebagai manusia. Siswa sebagai seorang peserta didik yang dia itu ada unsur remajanya, dia juga menghadapi banyak kendala dari sisi aktivitas dia di luar rumah, seperti pergaulan dia di luar, ataupun juga dengan di keluarga dia, ini juga menjadi soal. Jadi masalah di keluarga itu biasanya akan dibawa ke ke sekolah, sehingga paling tidak akan mengganggu proses dia melakukan tugasnya sebagai siswa dalam kewajiban-kewajiban yang dia harus lakukan. Nah, kita lihat di sini, guru itu harus bisa apa sih ketika berhadapan dengan siswa. Ini ada sebuah modul yang menurut Bapak bagus buat kalian nanti bisa bisa pelajari dengan benar. Gitu. Program bimbingan konseling itu merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Jadi dia bukan instrumen yang ikut-ikutan, bukan. Bimbingan konseling itu include ada dalam program pendidikan di sekolah. Jadi dia nggak bisa bisa dianggap hore, itu bisa. Kalau kalian lihat dalam persyaratan akreditasi itu selalu ada persyaratan di standar sarana prasarana menanyakan sekolah memiliki kantor atau tempat untuk layanan konseling atau tidak. Ini untuk menunjukkan bahwa tempatnya saja itu penting, apalagi programnya. Yang banyak tidak dipahami oleh para kepala sekolah ataupun juga pemilik lembaga pendidikan, diantaranya adalah masih menganggap yang namanya bimbingan konseling itu hanya bagian kecil dari usaha adanya sekolah, padahal sama sekali salah. Nah, sebagai bagian yang terpadu itu berarti terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lain. Program bimbingan konseling itu diarahkan pada upaya untuk memfasilitasi siswa secara utuh untuk mengenal dan menerima dirinya serta lingkungan secara positif dan dinamis dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, mengembangkan dan mewujudkan diri secara efektif dan produktif sesuai dengan peranan yang diinginkan dia di masa depan, serta menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Jadi setiap siswa itu memiliki, kalau anak nih ya, dia punya tugas perkembangan. Kalau dalam psikologi itu ada namanya tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu dimaknai sebagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh si individu ketika dia mengalami fase-fase perkembangan sesuai dengan usia biologisnya. Contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah ketika dia berusia 5 tahun contohnya, dia mau masuk sekolah dasar, atau ke PAUD ataupun juga ke RA, dia punya kewajiban untuk bisa komunikasi. Ada tugas perkembangan lisannya harus bisa komunikasi. Nah, Anda bisa lihat, kalian bisa tahu bahwa ada anak-anak tertentu yang mungkin kita menyebutnya disabilitas atau ABK ya, anak dengan kebutuhan khusus. Bahwa di usia-usia itu ada tugas perkembangan yang tidak bisa dilakukan. Seperti dia sudah usia 5 tahun, usia 6 tahun, tapi ngomong juga belum bisa lancar. Kadang-kadang malah, maaf, bahasanya, nggak bisa ngomong gitu. Itu artinya apa? Ada tugas perkembangan yang tidak bisa dilakukan oleh si individu tersebut, padahal di usia itu harusnya dia sudah masuk pada fase yang seharusnya dia lakukan. Nah, sebagai seorang calon guru, Anda itu memahami proses bimbingan konseling itu bukan pada persoalan dia bisa atau tidak, lengkap atau tidak, ABK atau bukan itu. Tapi yang lebih
lebih baiknya adalah ini nih. Ada kata-kata yang menurut Bapak ini penting kalian tahu. Upaya untuk memfasilitasi siswa asuh mengenal dan menerima dirinya serta lingkungannya secara positif dan dinamis. Ini kata-kata yang menjadi kunci ya, karena ada anak yang dia mungkin di rumah tangganya termasuk anak yang broken home. Broken home itu orang tuanya cerai atau mungkin orang tuanya sudah meninggal. Dia tinggal dengan neneknya, dengan kakaknya, sehingga yang jadi soal adalah dia tidak bisa maksimal mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan dari orang tuanya, sehingga terjadi konflik secara batin dan dia tidak bisa mengenal diri dia sendiri. Dia kadang-kadang suka melihat orang lain yang hidupnya bahagia, melihat orang lain yang hidupnya sejahtera, sementara dirinya tidak, sehingga itu akan membuat dia depresi dan seterusnya. Jadi mulai dari eh, kemampuan secara emosional dia berhadapan dengan tuntutan-tuntutan itu. Nah, peserta didik sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan dan kemandirian. Kalau ada anak usia 6 tahun belum bisa masukin kancing, belum bisa taliin sepatu, itu pasti ada tugas perkembangan yang hilang. Ya. Makanya jangan lupa kalau anak itu harus lebih banyak diberikan kemandirian untuk dia bisa mencapai kematangan. Nah, untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan dan konseling karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya. Dan yang lebih parah itu adalah bahwa pengalaman seseorang dalam melakukan sesuatu akan menentukan arah dari kehidupannya. Jadi jangan sampai Anda berpikir kalau anak itu gagal melakukan sesuatu atau bahkan sampai menangis. Kemudian Anda merasa berdosa atau merasa eh, menyesal. Tidak. Justru ketika anak menangis karena melakukan sebuah proses tertentu, itu adalah bagian dari social experiences dia untuk mendapatkan sesuatu yang belum dia pernah dapatkan. Sehingga pengalaman yang banyak itu, termasuk pengalaman pahit, itu dapat menentukan arah kehidupannya. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh semuanya. Setiap kita itu pasti secara normal pengen hidupnya enak. Tapi masalahnya, apakah hidup itu selalu enak? Enggak juga. Nah, kadang-kadang karena salah kaprahnya orang tua memberikan perhatian berlebih kepada anak, sehingga anak itu dilarang untuk mendapatkan kegagalan, dilarang untuk mendapatkan kesalahan, dilarang untuk mendapatkan eh, apa eh, sesuatu yang menurut dia itu bukan sesuai dengan keinginannya. Sehingga apa yang terjadi? Si anak dituntut untuk perfeksionis. Akhirnya apa? Si anak tersebut dia tidak bisa mandiri. Dia selalu berharap sesuatunya sesuai dengan yang dia inginkan. Sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan orang. Itu artinya orang tidak bisa memberikan stimulus dan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dia. Itu lebih parah. Orang-orang kayak gitu itu nggak bisa bersosialisasi dengan orang yang lain. Karena dia menganggap dirinya sendiri yang bisa mampu melakukan itu. Nah, di samping itu terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan individu tidak secara langsung berjalan mulus tadi teh, atau mungkin steril tuh dari masalah, enggak deh, selalu ada masalah. Nah, keberadaan bimbingan konseling itu dia hadir untuk memberikan jembatan terhadap kesulitan atau kegamangan atau kekalutan yang dialami oleh siswa. Dan di situ peran guru harus bisa memberikan jawaban atau paling tidak menenangkan dirinya. Nah, program bimbingan konseling yang disusun itu harusnya memudahkan proses bantuan kepada individu untuk mencapai ke arah kematangan dan kemandirian. Jadi kalau misal Anda hari ini memutuskan untuk menjadi seorang guru, walaupun gurunya di madrasah ibtidaiyah, Anda harus sudah all out memahami perilaku
sikap, kebiasaan, aturan, budaya yang dilakukan oleh anak usia-usia dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kenapa? Karena ketika Anda memahami secara all out apa yang Anda hadapi, siswanya, lingkungannya, rekan kerja Anda nanti kelak ketika Anda terlibat dalam dunia pekerjaan, di situ memunculkan sikap yang positif terhadap diri Anda. Bahwa saya ternyata bisa. Karena apa? Anda sudah persiapan terlebih dahulu. Nah, seorang guru atau seorang guru yang BK yang konselor yang profesional atau bahasa lainnya guru konselor yang efektif itu harus memiliki keterampilan untuk merancang agar konseling itu berjalan dengan menggunakan berbagai layanan bimbingan. Nah, kita akan lihat layanan bimbingan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang guru di madrasah ibtidaiyah. Bahwa guru bimbingan konseling itu seharusnya dapat melakukan paling tidak itu 4 hal. Pertama, dia mampu melaksanakan program bimbingan konseling. Yang kedua, melaksanakan pendekatan kolaboratif dengan pelayanan bimbingan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial dari konseling, lalu mengelola sarana dan biaya program bimbingan konseling. Persoalan muncul kalau di madrasah ibtidaiyah, apalagi kalau ini madrasah ibtidaiyah itu rata-ratanya swasta. Apa? Sarana prasarana dan sisi pembiayaannya tidak bisa maksimal. Sehingga kalau kalian nanti masuk ke dunia nyata di madrasah ibtidaiyah, kalian akan temukan boro-boro MI itu punya tempat khusus layanan konseling. Bahkan mungkin saja guru dan kepalanya pun tidak tahu harus melakukan bimbingan konseling. Karena selama ini pemahaman bimbingan konseling bagi mereka adalah ketika terjadi masalah kepada siswa seperti bolos, kelahian, anak menggunakan ya contohlah narkoba atau merokok gitu, dipanggillah oleh BK. Jadi penanganannya hanya pada penanganan kasus-kasus tertentu, bukan pada persoalan pembiasaan dan internalisasi dari kegiatan-kegiatan pembelajaran. Itu parahnya di kita itu memahami bimbingan konseling sebatas menyelesaikan masalah-masalah yang muncul secara instan. Kenapa dilakukan home visit? Oh itu anaknya udah nggak sekolah berapa lama? Udah 5 hari nggak sekolah, nggak ada kabar. Kenapa baru 5 hari nggak ada kabar? Baru saat itu dilakukan proses home visit. Yakin berarti si guru kelasnya tidak tahu karakter, sikap, kebiasaan, dan kehidupan si anak siswanya itu. Kalau dia tahu, nggak mungkin tuh ada pernyataan begitu. Nah, keberhasilan dari seorang guru bimbingan konseling adalah ketika dia dapat melaksanakan program bimbingan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dan pelayanan bimbingan konseling. Kita bimbingan konseling kita singkat dengan istilah BK saja. Kemudian memfasilitasi perkembangan akademik konseling, perkembangan karir konseling, personal, termasuk mengelola sarana program GK-nya dan mengelola program biaya program bimbingan konseling. Pak, kalau gitu berarti bimbingan konselingnya perlu ada keuangannya ya? Iyalah, minimal buat beli kertas, beli spidol, beli pulpen dan lainnya itu diperlukan adanya biaya yang melekat pada program bimbingan konseling. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh guru? Kalau dilihat dari kompetensi gurunya ini saya nggak mau bahas itu, tapi langsung saja. Bagaimana guru melakukan layanan orientasi? Bagaimana prakteknya? Maksudnya orientasi itu apa sih? Ini. Praktik layanan orientasi dapat dikemas dalam suatu paket dengan topik yang jelas dalam rangkaian kegiatan yang terarah dalam mengakses objek yang dimaksud. Masing-masing paket dipilih dan dibatasi dengan mengoptimalkan tingkat perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Kondisi penyaji atau narasumber, waktu, tempat, dan juga fasilitas yang digunakan. Jadi artinya orientasi itu lebih ke arah memberikan tahapan dan rencana ke depan tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa.
melalui arahan dan bimbingan guru. Itu bisa dilakukan secara individual, kelompok atau klasikal, kemudian berada di lapangan, kemudian dan secara politik ini juga berpengaruh terhadap apa ya keberadaan fasilitas yang belum dimiliki. Kemudian bagaimana teknik melakukan orientasi? Teknik layanan orientasi ini ya dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada ceramah, tanya jawab, diskusi. Kalau pengamatan ya lihat langsung dari objek yang ada. Siapa objeknya? Siswanya. Siswanya dilakukan proses pengamatan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh si siswa itu positifkah atau sebaliknya. Dan teknik pelayanan orientasi ini juga melibatkan diri si guru BK-nya secara langsung dalam suasana dan kegiatan yang dia alami sendiri. Kemudian teknik layanan lainnya adalah dengan menggunakan studi dokumentasi, membaca dan memberi dokumen yang ada. Dan terakhir, teknik layanan yang digunakan dalam orientasi itu adalah dengan melakukan kontemplasi, yaitu memikirkan dan merenungkan secara mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan isi layanan. Inilah yang kita sebut layanan orientasi. Siswa mendapatkan penjelasan tentang arah kehidupan, tugas perkembangan dari umur dia pada saat ini, dan apa saja yang harus dia lakukan pada saat perkembangan usianya terus bertambah. Secara ideal kan harusnya antara perkembangan psikis dengan perkembangan fisik itu seimbang. Karena kita ketahui ada orang yang perkembangan fisiknya baik, tapi ada perkembangan psikisnya yang justru sebaliknya. Nah, ini makanya kenapa perlu ada penguatan aspek itu dari kita sebagai guru. Ini materinya panjang sekali. Kalau misalkan dibaca juga nggak bakalan cukup 1 jam. Kecuali lamun scan. Dan memang bukan tujuan saya untuk membacakan materi ini, tapi paling tidak Anda harus tahu apa saja kewajiban seorang guru di MI ketika dia merangkap menjadi guru BK. Karena guru BK-nya itu ya guru kelasnya. Guru bimbingan konseling atau konselor dapat mempraktikkan layanan informasi kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab di sekolah di tempat tugas masing-masing. Ini kalau untuk layanan informasi. Kalau tadi kan layanan orientasi, sekarang layanan informasi. Ada berapa layanan Pak? Tadi saya sudah perlihatkan dalam daftar isi. Ini dari mulai nih lihat. Layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan orientasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, lalu juga ada layanan konseling kelompok, termasuk praktik layanan konsultasi. Ini saya pikir perlu untuk Anda kaji, makanya saya minta kamu silakan cari file-filenya di ini nih. Lihat nih filenya nih, webnya lihat nih. mintotulus.wordpress.com yang ini nih. Tok tulis webnya. Kamu cari nanti ininya apa? Cari filenya. Oke, cari filenya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Halo. Apakah kalian masih punya kehidupan di sana? Halo. Masih, Pak. Mati nih Nevi, videonya matiin. Siti Sofia ulang ngebleng hidung gitu emang. Kemarin dicas Pak, habis baterainya. Coba cari cahaya atau hurungkan lampu teh. Poe itu resep nate. Nah, si Titi mana ini wajahnya Titi? Habis baterainya. Si Titi Bapak kalau video jeung audio dinyalakeun teh jadi lemot. Tembae lemot video nama asal kamu nawe lah lemot. Teu jadi suara bapana teu pati jelas amun dimatikeun mah kieu we tah ngadangukeun titik. Ya. Oke, nanti filenya
Bapak dikirim karena Nanti grup ya. filenya Bapak dikirim karena sorangan deh. Ya. jangan sorangan deh. Kamu neangan mah kan kamu kreatif. Jangan makan kamu kreatif. Aduh. Kamu carinya di dia ya. Kamu carinya di dia ya. Mintaltulus.wordpress.com. Tulus.wordpress.com. Oke. Bapak pikir enak mah ada bulan puasanya ulah loba teh ngomong da kan biasanya sejam setengah. Terus sejam ya. Bisi ngabudah wae pan jadi lieur kamu Pikir enak mah ada bulan puasanya ulah loba teh ngomong da kan biasanya sejam setengah. Sejam. ya. Oke. Si Nevi itu mana Nevi? Haus, Pak. Wah si Nevi mah keur ngagodog mie kocok aduh. Jam ya aing hanet ya. Ya. Oke, itu saja dulu. Bapak. Minggu depan berarti sesi kamu menyampaikan materi hasil observasi hasil apa wawancara dan divideokan. Oke. Selamat menerima. Tolong si Cengwen kasih tahu dan yang lainnya kasih tahu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.